dunia dan akhirat insyaallah. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu, mudah-mudahan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi insyaallah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencananya hendak peraya tapi supaya istiqomah. Alhamdulillah kawan turun kau mengabulkan hajat. Amin. Kalau jadi itu guru kita Pak Hari kita dengarkan beliau berkandir masalah apa itu gunanya kita belajar ilmu tauhid dan apa faedahnya orang belajar ilmu tauhid. Nah, kita dengarkan bujur-bujur dan sesama berniat masing-masing, mudah-mudahan salah satu daripada dzurriyyat kita menjadi ahli ilmu. Ulun berpaham jadi kalau pindah yang di dalam sufi itu yang jadi orang alim, atau di dalam sufi anak pian, kalau cucu-cucu pian pada rumah itu yang mendoakan agar kita menjadi kebun surga di dalam kubur kita nah itulah. Nah kita namakan mudah-mudahan ada manfaatnya yang disampaikan guru Pari. Untuk ini kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasanat tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tu'a ala al-huda wa tilawati ala al-khair ibtigha wajhillah wa ridwanihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita bersama untuk hadir di majlis zikir, untuk hadir di majelis ilmu, yang mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Semua dunia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat laknat dia dunia ini, kecuali orang-orang yang berzikir. Terhadap orang-orang yang berzikir, maka dia akan keluar daripada laknat yang Allah Subhanahu wa taala melaknat dunia ini. Alhamdulillah kita sudah berada di dalam majelis yang zikirnya ada. Kemudian wa aliman, dan orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Alhamdulillah dalam satu majelis ini terkumpul satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu majelis ini terhimpun ternyata di satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Allah taala yang memberikan kita taufik. Allah taala yang mentakdirkan kita semua untuk berkumpul. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk berkumpul di tempat-tempat yang tidak baik, di tempat-tempat yang jelek, maka kita pun tidak bisa menolak. Oleh karena itu kita paling bisa menyukuri umur yang ada, kita syukuri dengan hadir-hadir ke majelis tersebut. Umur yang ada kita gunakan dengan terus menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakan lagi yang kita bahas tentang masalah ilmu tauhid, ilmu yang sangat luar biasa. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi dzil jalali. Itu Imam Ibn Ruslan dalam Zubat beliau berkata, pertama yang wajib terhadap manusia adalah ma'rifatul ilah, mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, berapa sifatnya, apa perbuatannya, apa yang mustahil pada Allah, apa yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu yang sangat luar biasa yang disebutkan di dalam kitab-kitab bahwasanya ilmu tauhid adalah asyraful ulum. Nah, kalaunya ilmu-ilmu yang lain biasanya disebutkan di fadluhu, itu kelebihannya disebutkan min asyrafil ulumi, daripada sebahagian yang mulia daripada ilmu-ilmu. Nah, karena semua ilmu itu alhamdulillah mulia.
Tapi ilmu tauhid asyraful ulum, sepaling mulia ilmu yang ada paling mulia adalah ilmu tauhid. Oleh karena itu orang-orang menuntut ilmu itu semuanya mulia. Orang menuntut ilmu nahwunya mulia, ilmu sharaf mulia, ilmu fikih mulia. Tapi orang menuntut ilmu tauhid dibandingkan dengan yang lainnya, maka mereka lebih mulia lagi, dikarenakan ilmu yang mereka ambil. Dikarenakan mulianya ilmu tersebut, maka orang yang menuntut ilmu pun juga mulia. Oleh karena itu, dikarenakan ilmu tauhid ini sangat mulia, maka ilmu tauhid ini adalah ilmu yang sangat berharga. Sehingga kita hati-hati mengambil sesuatu yang berharga ini, kita lihati dulu. Kita melihati orangnya, kepada siapa kita mengambil sesuatu yang sangat berharga ini. Apakah sesuatu yang sangat berharga ini daripada kita mengambil daripada orang yang berhak menyampaikannya, apakah bukan? Nah, ini andai kata kita mau membeli sesuatu yang berharga. Andai kata kita hendak membeli emas, ya. Kita mau membelinya banyak, andai kata 100 kiloan. Emas tersebut mau kita tukar. Nah, ini kadang mungkin kita sembarangan menukar wadah orang yang berjual-jual biasa itu, kadang mungkin kita, ya kan? Nah, kenapa itu? Karena barangnya ini sangat berharga. Oleh karena itu kita harus teliti benar yang menjual ini apakah orangnya bujur apa kada? Apakah yang menjual ini rancak menipu orang apa kada? Apakah emasnya itu murni bersih? Apakah kada? Sehingga kita sangat meneliti dulu sebelum kita membeli harta yang berharga tersebut. Nah, kalau masalah iman, tauhid ini lebih daripada benda-benda apapun yang ada di dunia. Melebihi emas, melebihi permata, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita mau mengambil ilmu tauhid ini, kita lihati dulu orangnya bagaimana. Kita lihati dulu ilmunya bagaimana. Makanya jangan sembarangan kita kalau mau mengambil ilmu. Alhamdulillah di tempat pian ini, di kampung sini, alhamdulillah ada pembacaan ilmu tauhid yang ilmu sangat mulia ini, yang dibacakan oleh orang yang sudah kita kenal orangnya, orang yang sudah kita ketahui orangnya. Alhamdulillah Ustadz Saifur Rahman, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya sehingga terus senantiasa memberikan kita arahan, senantiasa memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini beliau alhamdulillah orangnya jelas ada di hadapan kita, kemudian ilmunya jelas. Nah, beliau mengambil daripada Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, terus kepada abah beliau, terus kepada ke atas sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari malaikat Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah orangnya, jelas sudah sanad-sanadnya, jelas sudah gurunya. Jangan kita hendak mengambil ilmu tauhid ini daripada guru yang masih belum jelas orangnya. Gurunya masih kita tahu ini gurunya ini pernah belajarkah kada tentang ilmu tauhid. Abal-abal jar ayah. Abal-abal, hati-hati kita karena ini benda yang sangat berharga. Jangan sampai kita tertukar yang palsu tadi, ya. Karena ilmu tauhid kalau kita tersalah bisa kufur. Adapun ilmu fikih dan lain sebagainya kalau kita tersalah kita maksiat. Kalau kufur luar biasa kita olah salah. Kalau maksiat bisa kita tebus dengan istighfar. Kalau ilmu tauhid ini luar biasa, hati-hati kita mengambil ilmu tauhid tersebut. Jadi alhamdulillah kalau ada sudah gurunya sudah jelas, sanad-sanadnya sudah jelas, beberapa ilmunya mempunyai sanad sudah jelas, maka itu yang harus kita pegang. Maka itu yang harus kita mengambil daripada kalimat tauhid tersebut. Tauhid tersebut. Alhamdulillah nih, kita dulunya lagi kita belajar di sana di Tarim Hadul Maut. Bersama Habib Umar kita mendapatkan beberapa sanad dengan beliau ini, hanya bawakan ulun bukunya. Sudah lawas di julung tahun semalam nih, kita ambil, diberikan Habib Umar ijazahnya, ini semuaan sanad tentang ilmu. Sanad tentang kitab-kitab banyak sini alhamdulillah.
Jadi ilmunya sudah pasti bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya yang ini kita diberikan Habib Umar tentang ilmu yang bersanad, yang pasti dipertanggungjawabkan, yang pasti sudah asli murni, khalis bahasa kitanya. Kalau emas itu sudah kada bercampur lagi sudah. Nah yang ini sebenarnya yang kita cari. Jangan sampai kita ini menjulung benda kita yang berharga ini kepada orang-orang yang ada kita kenal. Nah, sudah ada andai kata di kampung kita, loh masih kita mencari-cari orang yang kada kita kenal. Nah, sehingga kita diajarkannya tentang ilmu tauhid yang terlalu tinggi luar biasa. Nah, sehingga kita ampih bersembahyang kada lagi sudah. Nah, berzakat kada lagi, puasa ampih kita. Puasa kenapa ampih aja puasa? Nah, puasa itu melapari parut aja. Nah, sembahyang kenapa? Sembahyang meluasi lubang burit aja. Nah, yang iyanya Allah Ta'ala juga ujarnya. Nah ini tauhid yang salah. Yang inilah yang perlu dijelaskan dengan orang-orang yang benar-benar bersanad. Nah, orang-orang yang benar-benar bersanad ini tahu yang mana yang salah, yang mana yang bujur itu. Nah, sehingga mereka yang penting Allah Ta'ala ada dalam hati kita selamat. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata mereka nih, mereka pintar, hafal hadis, hafal. Nah, kata mereka apa? Ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu alaihin nar. Siapa yang mengucap la ilaha illallah kemudian dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ujarnya cukup kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah kita bisa masuk surga sudah tanpa beramal. Nah, ini tauhid yang salah. Karena kata mereka yang mentakdirkan kita untuk sembahyang itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Yang mentakdirkan kita untuk puasa ya Allah Ta'ala. Sekarang aku tidak puasa, Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Sekarang aku kada berzakat, Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Ujarnya. Nah, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah etikad orang-orang Jabariyah atau Qadariyah. Ini etikat yang disalahkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada etikat yang selanjutnya, yang kedua, dinamakan etikat Mu'tazilah, yang mana mereka pun juga berpendapat, kata mereka, semua perbuatan ini timbul dari manusia. Ana mau minum bisa minum sekarang, saya mau berdiri sekarang bisa, mau duduk, pokoknya terserah saya yang memperbuat. Allah Ta'ala tidak bisa memperbuat. Ini kata-kata orang Mu'tazilah. Adapun orang yang Jabariyah tadi, mereka berpendapat, kata mereka semuanya sudah Allah Ta'ala. Sembahyang kah, kada kah, puasa kah, kada kah, itu Allah Ta'ala ujarnya. Nah, ini ada pohon pisang, itu ampun Allah Ta'ala, diambilnya, dimakannya. Nah ini ketinggian ilmu tauhidnya. Ilmu tauhidnya kayak ketinggian. Ada pohon nyur, diambilnya ampun siapa ini, ampun Allah Ta'ala ujarnya. Nah ini biasanya diperdapatkan ilmu seperti ini di mana? Ya guru abal-abal tadi. Nah, guru yang gaguruan berarti kita ya. Guru yang dasarnya kada belajar, atau guru yang belajar dengan guru yang kada belajar. Biasanya seperti itu. Ini emang belajar lawan guru, tapi gurunya itu kada belajar. Sehingga gurunya menerangkan dengan hadis yang salah, dengan Al-Qur'an yang salah. Nah, dia mengambilnya setengah-setengah, mengambilnya sepenggal. Emang benar hadis itu, hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Nah ini faedahnya, orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beriman, dia pasti akan masuk surga. Tapi yang mana sidgan min galbihi itu dia lupa. Nah, sidgan min galbihi, dia mengucapnya harus dengan benar, dia mengucapnya harus dengan bujur-bujur, artinya harus dengan sesuai dengan petunjuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana arti tauhid la ilaha illallah itu, ulama beliau berkata, Ibn Qayyim beliau berkata, kata beliau, atau Imam Tabri lah, kalau tidak salah Imam Tabri, beliau berkata la ilaha illallah la ma'buda illallah. Kan ada tiga mana, la mawjuda, la ma'buda, la masyhuda.
Nah, itu imam yang di tafsir beliau, Imam Tabri itu beliau menartikan di tafsir la ma'buda illallah, tidak ada disembah kecuali Allah. Nah, itu kalau kita belajar ilmu lugah, la ini artinya lin nafi. Arti lin nafi artinya tiada, meniadakan. Kemudian la ilaha setelah illallah, kalimat setelah kalimat illa dinamakan isbat. Artinya ada. Nah, yang la nafi pertama itu tidak ada, setelah illa artinya isbat, artinya ada. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, artinya Allah ada disembah. Nah, itu arti la ilaha illallah, bukan cuma i'tikad. La ilaha illallah artinya i'tikad yang diiringi dengan amal jawarih, yang diiringi dengan pekerjaan kita, yang diiringi dengan ibadah. Nah, jangan tertipu kita dengan orang-orang yang tadi ketinggian tauhidnya sehingga mereka kada sembahyang lagi. Obian kada tahu ujarnya. Itu ada imam besar, wali terkenal, alim luar biasa, tapi sudah gugur sembahyangnya. Gugur sembahyangnya ujar siapa? Ujar orang-orang yang berguru abal-abal seperti itu mereka biasanya. Kita jawab, kita orang yang gugur sembahyang itu cuma ada 2 orang ya. Satu orangnya gila, artinya akalnya hilang, itu bisa menggugurkan sembahyang. Yang kedua orangnya meninggal, mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selain daripada itu kada lagi, sudah tidak bisa menggugurkan sembahyang apa aja. Selain daripada itu tidak bisa menggugurkan sembahyang. Nah, orang yang terkenal alim tadi, orang yang terkenal dengan wali, mungkin gugur kewajiban sembahyang terhadap beliau dikarenakan akal basyariah beliau itu sudah hilang, diganti dengan akal robbaniyah. Artinya akal beliau itu memang hilang, sudah tidak wajib terhadap beliau untuk kewajiban syariah. Nah, kalaunya sampean, kalaunya antum hilang juga akal basyariahnya, silahkan sekarang meninggalkan sembahyang dengan syarat itu, dengan syarat hilang akal. Kalau kadang sholat seperti itu, begila aja mah, andai kata begila aja. Jadi tidak ada beralasan berhujjah terhadap alim fulani itu kada. Itu tidak bisa kita contoh karena itu keadaan khususiyah. Emang ada seperti itu, tapi mereka ini dinamakan wali majdzub. Artinya akal beliau itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang akal sidin, sehingga diganti dengan akal basyariah. Sama halnya dengan orang-orang yang gila itu, mereka akalnya hilang, diganti dengan akal dunia. Gara-gara memikirkan dunia kebanyakan, akhirnya hilang akalnya, gila jadinya. Dibuat di dunia hibak, dunia mati bini bisa membuat gila, mati anaknya bisa membuat gila, hilang hartanya banyak, kebakaran, kebanjiran, itu bisa membuat mereka gila karena terlalu banyak memikirkan dunia. Stres, tapi stres masih bisa lah, masih ada akal. Stres masih ada akal. Ini yang gila-gila ini, orang-orang yang gila ini gara-gara dunia mereka dinamakan gila. Nah, hilang akalnya. Tidak wajib mereka sembahyang, tidak wajib mereka puasa, tidak wajib mereka berzakah, haji dan lain sebagainya. Nah, adapun mereka yang wali Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan mereka sudah gugur salat terhadap mereka, kewajiban salat terhadap mereka, itu memang benar dikarenakan akal basyariah mereka sudah tercabut. Dikarenakan akal basyariah mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya itu aja, diganti dengan akal robbaniyah. Makanya tidak ada orang yang tinggi seperti apapun tauhidnya, amal ibadahnya itu tidak bisa gugur, tidak bisa tergugur amal ibadahnya atau syariat yang disyariatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Imam Hasan Basri beliau berkata, kata beliau, laisal iman bitahalli wat tamanni. Iman itu, kata beliau, bukan cuma angan-angan aja. Walakin ma waqara fi qalbi, tetapi kata beliau, iman itu yang berada di dalam hati, yang bertetap di dalam hati. Wasaddaghul amal, wasaddagathul amal, yang dibenarkan oleh pekerjaan-pekerjaan ibadah. Itu kata beliau.
Jadi wasaddaqathul a'malu, iman tersebut yang akan dibenarkan atau diterjemahkan oleh amal-amal ibadah. Jadi kita jangan hakun kita. Kalau ada orang mengajarkan tauhid yang macam-macam, yang menggugurkan ibadah, maka itu dustainya sudah. Nah, maka itu hendak mengotori sesuatu yang berharga daripada ampun kita itu. Nah, hati-hati, makanya kita mengambil kalimat tauhid, yang mana tauhid ini tidak lepas dia daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam pun beliau berkata, Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, kata beliau, ilah itu artinya la ilaha illallah, artinya kata beliau al-ilah huwal ilahul ma'budul muta'u. Itu adalah Tuhan yang disembah, yang ditaati perintahnya. Nah, artinya siapa saja yang mengucap la ilaha illallah, mengucap lafaz tauhid, maka dia pun harus juga beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terhadap orang yang mengucap lafaz tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian tidak sidik, tidak dibenarkan oleh amalnya, maka di sini masuk dalam kategori hadis Nabi Muhammad SAW, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Nanti kata Rasulullah akan keluar semua orang yang bertauhid, semua orang yang beriman yang mengucap la ilaha illallah akan keluar dari mana? Akan keluar daripada api neraka. Makanya dikarenakan dia tidak sidik, dikarenakan tidak benar tauhidnya sehingga meninggalkan amal, maka dibersihkan dulu, maka disucikan dulu di dalam api neraka, nanti dikeluarkan. Akhirnya nanti dia pun akan masuk surga. Nah, makanya yang sesuatu yang sangat berharga di tubuh kita ini, di keyakinan kita ini, di hati kita ini adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah lafaz yang sangat berharga yang harus kita jaga. Makanya kata Rasulullah, jaddidu imanakum aksiru min gauli la ilaha illallah. Itu yang berharga daripada mutiara. Sekalipun kita lihat, andai kata atau diri kita sendiri terjerumus di maksiat, atau ada beberapa orang andai kata terjerumus di banyak kemaksiatan, selama dia masih tidak keluar dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu masih dia mempunyai permata, bahkan masih berharga dari permata. Cuma terkadang permata ini bisa aja diandak di sampah, salah andakannya. Bisa aja diandaknya di mana? Di kotoran. Bisa aja terletak di tempat-tempat yang berbau-bau. Itu semuanya tempat maksiat. Tapi dia tetap jauhara, tapi dia tetap permata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap permata. Tinggal diambil permata tersebut, kemudian dibersihkan, maka dia akan mengkilau pulang. Maka dia akan bersinar lagi, sehingga itulah nantinya yang akan menyebabkan dia untuk memasuki ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, itu dari juz 1 sampai juz 30. Al-Qur'an itu tidak keluar daripada membicarakan tentang tauhid dalam Al-Qur'an. Ada kalanya Al-Qur'an itu membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya dalam Al-Qur'an menceritakan tentang orang-orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diceritakan orang-orangnya, bagaimana pekerjaannya, kemudian balasannya nanti apa. Ada kalanya menceritakan tentang orang-orang yang tidak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya orang-orang musyrik. Diceritakan lagi balasannya seperti ini, perbuatan mereka seperti ini. Ada kalanya tentang perintah, yang mana perintah tersebut dinamakan ibadah yang mengandung tauhid juga. Ada kalanya larangan yang mengandung ibadah yang kembalinya kepada lafaz tauhid juga. Jadi semua Al-Qur'an sebenarnya membahas tentang kalimat tauhid. Jadi alhamdulillah, untung benar pian di sinilah. Untung benar di sini ada pelajaran pembahas tentang tauhid.
tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang beriman kepada ghaibiyat. Itu dikhulasahkan di kitab Durusut Tauhid, bahwasanya pelajaran tauhid itu dikhulasahkan, diringkaskan tentang 3 pembahasan. Yang pertama pembahasan uluhiyah, ketuhanan, kemudian yang kedua pembahasan masalah rasul, yang ketiga pembahasan masalah ghaibiyat, nanti malaikat, neraka, surga, jembatan Shiratal Mustaqim, mizan. Itu semuanya dibahas di dalam ilmu tauhid. Nah, insyaallah kita bian-bian kalau hadir terus, insyaallah akan ada nanti pembahasannya di dalam kitab yang bian baca. Nah, insyaallah juga karena akan terhindar daripada i'tikad yang salah tersebut, seperti Jabariyah, seperti Mu'tazilah. Yang Jabariyah tadi yang selalu semuanya Allah Ta'ala. Adapun Mu'tazilah semuanya dari dirinya. Tapi ahli sunnah wal jamaah menyalahi daripada Jabariyah, menyalahi daripada Mu'tazilah. Nah, terus seperti apa aja ahli sunnah wal jamaah itu i'tikadnya seperti apa? Kena aja lah biar takut dengan gurunya kena. Ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa? Dia ada 3 tingkatan. Takut ini beliau kena seperti apa? Kalaunya semua perbuatan ini Allah Ta'ala terus itu salah. Nah, kita ditampar orang, ujar orang tuh Allah Ta'ala yang menampar. Allah Ta'ala yang menampar ujarnya. Karena semua perbuatan Allah itu yang salah, sudah salah dalam segi tauhidnya. Itu tadi ampun orang ampun sorang ya ampun orang juga. Kalau Mu'tazilah tadi sudah inya sorang, hendak mengambil berdiri itu. Nah, yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, seperti apa itu? Kena biar tahu nih gurunya Sayyidul Rahman kena ahli sunnah wal jamaah tentang kudrat ilahi itu seperti apa. Nah, kita doakan aja beliau, mudah-mudahan beliau selalu sekali lagi disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat badannya, panjang umurnya, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, mudah-mudahan dengan berkat majelis zikir, dengan berkat majelis ilmu, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin ahli tauhid. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan bersama beliau, terus keluarga kita, terus orang-orang yang dekat kita, terus orang-orang yang kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf ulun banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dijaga akidah kita bawa balik biar guru pahit kita bawa balik berataan yang hadir itu mata yang kita terancam kada tahu itu permata. Kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dijaga. Kamu bisa anak jaga permata anak kita. Kamu bisa bini jaga permata kita. Jaga bujur-bujur. Jangan sampai kesalahan anak. Itu bawa buliknya telah amun kawali tajdid. Anak bulik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu disuruh amun anak bulik baca syahadat supaya menjaga yang sudah ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca sebelum bulik. Nah, kita bacanya akidah Al-Qutub Ali bin Abi Bakar As-Sabra. Bismillahirrahmanirrahim.